touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Kenalkan, nama saya Nina Fasilefta Busmiring Milala dengan NPM 2215010016. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian berbasis kompetensi dan pelaporan hasil penilaian. Untuk mempermudah pembahasan yang saya jelaskan, saya membagi 8 pokok bahasan, yaitu pengertian dan konsep dasar, karakteristik, prinsip, tujuan, pengorganisasian, analisis kategori penguasaan, aspek penilaian, dan yang terakhir kesimpulan. Pengertian dan konsep dasar. Pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga hasil akhir pembelajaran adalah meningkatnya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotorik. Selanjutnya, karakteristik dalam pembelajaran kompetensi. Di sini ada 5 karakteristik pembelajaran kompetensi, yaitu sumber belajar bukan hanya dosen, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar. Selanjutnya, menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik, baik secara individu maupun klasikal. Selanjutnya, berorientasi pada hasil belajar dan keragaman. Dan yang terakhir, penyampaian dalam pembelajaran dan metode yang bervariasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran berbasis kompetensi. Ada 6 tujuan pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu 1. Memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. 2. Membina kedisiplinan dan rasa tanggung jawab peserta didik. Yang ketiga, membimbing dan mengendalikan kegiatan belajar peserta didik. Yang keempat, mengarahkan sikap atau perilaku peserta didik yang menyimpang. Yang kelima, memberdayakan sarana kelas. Dan yang terakhir, mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, pengorganisasian pembelajaran berbasis kompetensi. Cara mengorganisasi pembelajaran ada beberapa cara, yaitu kegiatan 1, melaksanakan penyusunan standar kompetensi yang berlaku di masing-masing kompetensi kegiatan. Yang kedua, pengembangan RPP yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, mengembangkan draft rambu-rambu pembelajaran. Yang keempat, uji coba, tes lapangan, meninjau kembali rambu-rambu pembelajaran. Dan yang kelima, sistem manajemen pembelajaran. Yang selanjutnya, analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Tidak semua siswa akan mencapai level kemahiran dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa. Aspek penilaian pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu 1. Penilaian hasil belajar. 2. Penilaian proses belajar mengajar. 3. Penilaian kompetensi mengajar guru. 4. Penilaian relevansi kurikulum. 5. Penilaian program. Dan yang terakhir, penilaian daya dukung. Kesimpulan. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penggunaan konsep, dan keterampilan dalam dan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan penguasaan kompetensinya, hingga tuntas sebelum akhirnya mampu melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya. Sekian dan terima kasih.